Hai, di video kali ini kita akan berbagi tentang apa itu segitiga exposure dan pengaruhnya apabila kita mengaplikasikannya di video maupun foto. Tapi sebelumnya, intro dulu. Hai, ini bukan channel drama yang bisa bikin kalian bahagia dan sedih secara bersamaan. Tapi kalau kalian ingin membuat drama dan memvisualisasikannya di video atau foto, Ayo ikut! segitiga exposure adalah kemampuan kamera dalam mengumpulkan cahaya yang masuk. Ada 3 komponen dalam segitiga exposure yang saling mempengaruhi, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Saya akan jabarkan satu persatu. Shutter speed adalah kecepatan dalam menangkap cahaya yang masuk ke kamera. Fungsi secara teknisnya menentukan lamanya sensor kamera dalam menangkap citra dari suatu objek. Penulisan yang sering digunakan adalah f1/sekian detik. Contohnya begini. Karena kamera akan lebih lambat menangkap gambar objek, sedangkan cahaya ibarat seperti arus sungai yang secara terus-menerus masuk ke dalam kamera, maka objek akan menjadi blur dan terang hingga overexposure. Hasil foto maupun video akan terlihat terang, namun sangat jelas anjur. Kecuali kalian akan mengambil efek tertentu, namun dengan konsekuensi objek kalian jangan bergerak untuk waktu yang lama. Sebaliknya, jika kalian menggunakan shutter speed yang tinggi, kalian akan mendapati objek kalian terlihat gelap apabila tidak diimbangi dengan settingan aperture maupun ISO yang akan saya jelaskan berikutnya. Berikutnya adalah aperture. Aperture digunakan untuk menentukan besarnya cahaya yang masuk ke dalam kamera itu sendiri, yang melalui lensa dan ditangkap oleh sensor kamera itu sendiri. Bayangkan kalau kita punya jendela dengan korden. Jendela diperanggapkan sebagai lensa, dan korden sebagai bukaan diafragma. Di siang hari, cahaya matahari masuk melalui jendela tersebut sangat terik. Untuk itu, kita akan menutup atau membuka jendela tersebut dengan korden agar cahaya yang masuk dalam ruangan tidak kurang atau terlalu banyak. Sama halnya dengan kamera, tentu kita tidak mau video atau foto yang kita ambil terlalu terang atau gelap karena cahaya yang masuk ke dalam kamera terlalu berlebihan atau overexposure. Simbol penulisan yang dipakai adalah F per angka pembagi tertentu. Sebagai contoh, f/8, yang berarti lensa tersebut akan terbuka sebesar 1/8 dari panjang focal lens lensa tersebut. Semakin kecil angka aperture, misalnya f/2, berarti semakin lebar bukaan lensanya dan foto atau video semakin terang. Sebaliknya, semakin besar angka aperture, misalnya f/11, berarti semakin sempit bukaan lensanya dan foto atau video menjadi semakin gelap karena cahaya yang masuk makin sedikit. Dengan kalian mengotak-atik aperture ini, resiko yang kalian dapatkan selain terang dan gelap, yakni DOF atau Depth of Field, yaitu ketajaman gambar. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, mari kita lanjutkan ke ISO. ISO merupakan singkatan dari International Standardization Organization, dan di dalam dunia foto atau videografi digunakan untuk mewakili tingkat sensitivitas sensor. Di dalam kamera juga terdapat sensor yang mampu menangkap cahaya agar gambar yang dihasilkan terang maupun gelap selain shutter speed dan aperture tadi. Pada ISO rendah, misalnya pada angka ISO 100 pada settingan kamera DSLR atau mirrorless, sensor akan menangkap gambar secara lebih detail tetapi butuh lebih banyak cahaya sehingga gambar terlihat lebih gelap. Sebaliknya pada ISO tinggi, misalnya ISO lebih dari 6400, sensor kamera menjadi lebih sensitif sehingga gambar yang dihasilkan semakin terang. Apabila kalian memainkan ISO, resiko yang kalian dapatkan adalah noise atau grain. Akhirnya, dari kesimpulan gambaran di atas, segitiga exposure merupakan keseimbangan dari feature yang sudah disediakan kamera atau lensa, yakni shutter speed, aperture, dan ISO. Yang perlu dipelajari adalah konsekuensi dari setiap settingan yang kita lakukan agar bisa menghasilkan gambar yang diinginkan. Terus mencoba dan jangan ragu buat ulik settingan kamera kalian, dan cepat atau lambat, mau tidak mau, kalian akan menjadi orang yang passionate di bidang ini. Hal ini diperlukan pengalaman dan feeling si pengguna kamera itu sendiri agar gambar yang dihasilkan tidak terlalu gelap dan terang, juga terlalu blur atau bahkan terdapat noise yang tidak diinginkan. Meski mungkin ada exposure yang lebih disukai, yang penting adalah keseimbangan. Jika kalian menaikkan salah satu dari ketiga pengaturan yang mengendalikan exposure atau aperture, shutter speed, atau ISO, maka salah satu atau kedua pengaturan lainnya harus diturunkan sama banyaknya untuk mempertahankan tingkat exposure yang sama. Itu aja yang bisa kita bagi. Jangan lupa share ke teman kalian jika ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel Rantau Niter dan Rantau Nitas. Saya Afga. Saya Gendis. Tabea. Tabea.